Udah ini. Oke, sekarang kita wawancara. Deh. Saya udah rajin, masih lupa nama tuh bagaimana tuh ceritanya tuh? Ya, Ngabdur. Yes. Kita Ngabdur nih episode paling banyak nih. Maksudnya di antara yang lain-lain selain Wawan Canda ya. Oh iya masih kalah sama Ngabdur. Oh iya dong. Oh iya, anak kemarin sore ini. Saya udah dari zaman tahun berapa? Kita pertama kali tuh ketemu di Keluarga Santuy. Keluarga Santuy. Ya. Sebelum itu udah pernah ketemu di Suca. Maksudnya ngobrol-ngobrol tuh di Keluarga Santuy. Lo apa sih impresi pertama lo sama? Sebentar, sebelum Suca tuh ada lagi. Kita ketemu di mana ya? Suca. Oh, Senayan. TVRI. Betul. Tapi lo nggak negur. Gue ngeliat lo. Sungkan. Berak. Bener, orang Berak ini nggak lo. pernah percaya. Sungkan, Cing. Kita tuh. Dur, gitu gua. Jangankan sama. Habis itu udah. Jangankan sama pelau-pelau senior ya. Sama stand up komedian yang sudah duluan aja, kami tuh sungkan loh negur. Kami lo siapa aja lo Ya. bawa nama orang giliran. Beneran, saya Dimas lagi lo bawa. komika daerah lah. Mana Dimas sekarang? Dimas ketularan Abdur. Telat. Ampun dah bener-bener lo. Harus menularkan sesuatu yang positif. Bukan Dimas tuh karena kalau hal-hal yang dia rasa tidak butuh persiapan, ya datang telat nggak masalah. Kan selama ini dia duluan dari lo. Emang suka telat dulu dia, memang lo. Emang suka telat dia emang. Saya itu ketularan dia sebenarnya. Enggak, lo kan sebelum lo ada dia malah jadi lebih tepat waktu lah. Telat tuh paling ya 5 menit 10 menit gitu. Tadi 3 menit. Tadi 3 menit. Lo lihat. 759. Nah, lo lihat. Saya kirim gambar itu 759. Dur. 759 nih. Apa nih? Oh iya. Oh, gue ngeliatnya 801. Nah kan? Iya. 759. Gue kirim gambar studio udah siap 758. Saya balas 759. Karena waktu. Tapi ini lo, gue rasa nggak mau trade sekarang lo emang di galeri. Mau lihat lo. di galeri saya nih. Galeri saya baru nih. Iya, baru ya. Orang WhatsApp Sing Abdel masuk itu ketika Di perjalanan. Bukan di pintu masuk Palapa itu. Tapi jauh lah kemajuan Abdur ini sejak ditangani oleh Comika Manajemen. Benar-benar. Alhamdulillah emang. Benar. Membawa dampak positif. Tapi Sebenarnya saya yang membawa dampak positif pada Comika. Comika tuh isinya orang telat semua. Saya begitu masuk, saya bilang teman-teman kita nggak bisa kayak gini. Bang Panji mau jadi apa kalau telat kayak gini terus? Ji, lo gitu dong. Ya, Tanggung kalau masih mau ngomong pakai Bang Panji. Ya. Ji, lo Comika mau lo bawa kemana? Lu mau bawa ke Comika kemana? Bawa kemana? Sedangkan Comika bukan armada. Iya. Kalau armada bisa dia mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Ya. Comika kita. Terus Gitu. gimana tuh tanggapan dari orang-orang? Awe sempat protes sih. Ya nggak bisa Dur, ini soalnya udah budaya, nggak bisa. Ini budaya yang salah. Kita harus ubah ini. Akhirnya David awal-awalnya ragu-ragu tuh David. Mulai dukung saya, Rin dukung, Erwin dukung. Akhirnya kita dikeluarin semua. Ya gitu ya, Comika memang membawa dampak positif karena lingkungan teman-teman di dalam, karena dulu kan saya sendirian jadi tidak punya pembanding. Iya betul. Ketika di Comika ada teman-teman yang lain yang saya bisa bandingkan etos kerjanya yang luar biasa juga, akhirnya lo terinfluence sama mereka. Mau nggak mau akan terinfluence walaupun lo nggak ada niat mengubah, tapi akan karena kan lo akan ketinggalan sendiri akhirnya. Iya betul. Kayak ini apa dia bernama? Apaan terlalu luas. Kayak tiba-tiba apa dia punya nama? Apaan? Terlalu luas lo gua. Iya. Kalau lagi ngomongin mobil, betul. Mobil yang Matic yang tahun 2000 ini, yang mobil ini apa namanya? Nah, mungkin gua bisa. Betul. Ini masih terlalu luas, Bu. Kalau lo apa dia punya itu nama? Itu tuh maksudnya begini, apa? Nggak tahu lo ya. Lo yang nanya. Itu tuh penambahan untuk
kata-kata yang otomatis secara refleks untuk memberikan jeda pada otak untuk mencari kosakata yang Ya tapi nggak usah nanya, dimaksud. nggak usah membebani orang yang diajak ngomong Ya dong. itu nggak usah dijawab. Apa di penama nggak usah dijawab. Itu tuh otak saya nanya ke otak saya sendiri gitu. Ya gue nggak tahu lo Kenapa? nanya sama otak lo asik dengan pikiran lo sendiri terus gue harus mengerti. Ya ini Apa? kayak hadisnya Rasulullah SAW. Ah. Kalau kita berteman dengan minyak wangi, Kita akan kita ya terbawa harumnya. kalau kita berteman sama Tukang tukang besi. las, tukang besi, kita akan bolong pakaian kita. Iya. Karena memang kita itu dinilai dengan siapa kita bersahabat. Iya, karena si tukang besinya itu kan kebetulan ngerokok gudang garam kan. Kenapa emang? Bolong. Marlboro nggak pernah merasakan itu. Cing April pernah nggak ngerokok Marlboro kemudian bolong? Enggak emang. Gudang garam. Nggak, iya, tapi Bolong. nggak usah pakai ngerokok, tukang besi emang udah Bolong dia. akan bolong-bolong. Tukang besi, nah yang ada di pikiran tukang besi itu kayak gimana? Tas. Iya kan pakai api. Yang bara api nih. Nah iya. Pedang. Iya nggak usah pakai ngerokok. Bara aja udah Tapi dia boleh ngerokok kan? boleh. Boleh lah. Masa tak. Sama saya ini ya sendiri. Ini yang dipukul jadi pelan. Nggak boleh merokok kita katanya. Rokok aja dah. Iya. Jadi ada positif lah, perubahan positif di April. Iya. Iya. Dan Kita dinilai dari kita dinilai dari sahabat kita. Dengan siapa kita berteman. Ya berarti lo yang nggak jauh-jauh lah kayak dia gitu. ya. Berarti saya nggak jauh-jauh lah. Kayak Kayak- Cing Abdel lah. Kan kita berteman. Apa kita nggak berteman? Berteman. Ya. Tapi memang lo melihat sisi baik dari gue. Dari diri gue yang bisa Oh iya dong. Kalau membuat pengaruh positif buat lo. iya dong. Kalau tidak ada pengaruh positifnya, ngapain saya berteman terus? Ya juga sih. Iya kan. Pasti. Lo sama Mamat sama Ari sampai bikin podcast Iya. yang lo bilang setiap hari itu Ya, dua ada- orang kagak ada yang bener. ada positifnya. Nggak apa. Kan itu kan. Nggak pernah. Kan itu gimmick doang, Cing. Enggak. Kalau podcast itu yang gimmick kalau menurut gua. Keakraban kami itu gimmick. Gimmick. Aslinya berantem. Berantem semua. Nggak Tidak ada. lah. Nggak ada. Tidak. Gua bocorin ya, Ari sama Mamat udah berkolusi konspirasi mau datang ngabdur tanpa lu. Oh jadi mereka datang ke sini ngabdur. Iya, kita ngabdur cing kata si Ari, kata si Mamat juga. Tapi nggak usah sama si Abdur itu gitu. Lucu sih tapi itu lucu sih. Iya, satu saat gue akan Tapi ada kritik dengan Mamat lucu. ngomongin lo aja udah. Jadi ngomongin Abdur namanya, bukan ngobrol bareng Abdur. Iya, ngomongin udah. Iya. Lucu sih itu lucu konsepnya. Nanti bikin itu yang apa? Ngamat, Skakmat. skakmat. Iya. Datang saya dan hari kritik. Acaranya juga belum ada. Oh iya dia lagi sibuk syuting. Syuting. Mamat itu ngilangnya lama sih. Ngilangnya tuh lama. Dia kayaknya jin. Bukan, dia tuh dapat dapat jobnya tuh jauh-jauh. Maksudnya? Jauh. Oh, iya, Jadi iya. dia perlu waktu lama untuk menyelesaikan satu job itu. Iya. Kayak kemarin Papua ya. Iya. Lama juga tuh. Seminggu. Betul. Sekarang syuting katanya 2 minggu harus di tanggal 17 baru kelar cing. 17 November. Oktober. Deket dong. Udah deket dong. Ya seminggu lagi kan dari minggu lalu gue udah ajakin, Mat ayo kapan lagi? Saya udah berangkat. Abdur tanggal besok. Lo ya. Iya. Syuting. Reading dan workshop. Syutingnya baru tanggal 20. Film Oktober. Film siapa? Filmnya Bang Anggi Umbara. Umbara. Lo sebagai Salah satu pemain. ya iya. Saya belum baca sih skripnya. Belum baca. Baru baca sinopsisnya doang. Ntar di reading baru baca gitu. Sebelum reading. Jadi ya reading baca sih bener sih. Iya. Sebelum reading yang dengan teman-teman yang lain, saya mau reading malamnya sendirian. Sendirian. Tapi lo udah tahu peran lo tuh apa? Belum tahu. Juga. Ya Allah, bener-bener udah. Belum tahu. Kan memang nanti reading dan workshop. Iya, tapi kan begitu dikasih tahu. Tapi saya tidak tahu ini. Saya juga tidak tahu pemain yang lain. Cuman kayaknya
Deal nggak sih ini sama Vino? Iya. Nah, kalau sama Vino deal ini film pertama kalinya saya dengan Vino G. Bastian. Steel. Apa Steel? Vino. Bastian Steel. Wah. Kalau Vino G. Krakatau, Steel juga tuh dia. Steel juga, cuma Steelnya beda. Steelnya beda. Sama ya? Bastian Steel sama Krakatau Steel tuh? Sama-sama Steel. Steel. Iya. Steel apa itu ya? Steel baja ya itu kan? Baja. Bastian juga ya? Baja? Iya. STL. Bastian Steel nih pemain mana? Smash. Luar ya? Smash. Cowboy Junior. Oh, Bastian Kobe Junior. Oh, dia Bastian Steel. Dia Bastian Steel. Steelnya tuh Anaknya Krakatau dia. bukan. Dia meletus juga juga anak Krakatau dia. Katanya itu juga ini ya, menyimpan potensi besar rusaknya, merusak kalau meledak ya, lebih gede dari Siapa ibunya nih? kan, si Krakatau itu. Saya tidak tahu ya. 1883 kan. Iya, yang katanya asapnya sampai Eropa. Sampai ke- Itu Tambora, Ding. Tapi dong. Krakatau juga ya? Krakatau juga. Jadi gue tuh sama nenek gue tuh diceritain, kayaknya dia ngalamin deh, nenek gue tuh ini. 1883. Iya, nenek gue tuh. Pokoknya dia pernah mengalami kehidupan yang gelapnya lama, dia bilang gitu. Karena debu. Gitu. Tambora juga gitu deh Tambora di mana sih? kayaknya. Di NTB itu, yang Gunung Tambora tuh. Setahu saya kayaknya pernah dengar. Tapi nggak lama. Asapnya sampai Oh iya, debu dong kali. Eropa juga. Debu apa asap? Entahlah ya. Debu. Maksudnya ketutup Iya, iya. matahari, tidak kelihatan itu. Iya, iya. Galunggung juga dulu lumayan. Cuman saya mikir di tahun misalnya 1883 lah ya. Misalnya ada orang Eropa, wih matahari tidak ada nih. Masa mereka ngikutin asapnya sampai ke Krakatau? Kok mereka tahu itu asap dari Krakatau ya? Bumi bundar aja, bulat bundar aja udah dari zaman Kopernikus sampai apa ya? Matahari dah. Kita tahu bahwa ya kita mengelilingi matahari. Pesawat terbang aja belum ada itu si Kopernikus. Kita matahari adalah pusat tata surya. Dulu kan bumi. Galileo Galilea. Itu Galileo Galilea sama inian. Galileo Galilea ya. Tapi kan itu dijadiin lagunya itu. Lagu Mairama. Galileo. Galileo tutup Leo. Galileo lagi tidur ada orang gali-gali mukanya. Bang Oma, bukan saya yang digali. Galileo tutup Leo. Iya. Nah itu emang agak membingungkan ya. Iya, maksudnya mereka Kayak Leonardo da Vinci katanya menggambarkan anatomi tubuh. Tahu katanya dalam-dalamnya apa Leonardo da Vinci atau apa ya gitu. Berarti kan dia harus ngebelek mayat. ya mungkin dia nggak boleh kali. Ya gimana caranya dia ngebelek? Dia tahu ada pankreas di sini, dia tahu ada ini di Iya sini. dia nggak boleh, maksudnya ada mayat, nggak ada yang punya. Maksudnya nggak ada keluarga yang Nggak ada punya. yang punya. Dia ambil dibeleh, mungkin. Ya itu mungkin ya. Tapi yang luar-luar itu dah, yang luar-luar angkasa itu, yang dia tahu nih, Kopernikus kan yang heliosentris, tadinya kan bumi sentris apa namanya? Orang mati-mati. Pokoknya sebelumnya Galileo itu dipercaya bahwa bumi pusat tata surya. Kemudian Di Galileo lah kemudian Kopernikus yang bilang heliosentris. Galileo itu yang dia memimpin apa dia pun nama nih? Itu Yang udah mereka dimusnahkan sama teori apa sih namanya? ada perdebatan ada Helio. pertentangan antara saintis dan gereja pada waktu itu di Itali. Iya. Kemudian mereka di ini, nah dia itu kalau tidak salah teori Nih, konsep heliosentris dikemukakan oleh seorang filosof Yunani, Aristarchus. Dua-duanya nggak ada yang benar kita. ini noh. Heliosentris merupakan paham yang mempercayai bahwa pusat alam semesta atau tata surya adalah matahari. Nah, Teori teori ini ini dikemukakan oleh Pada masa Kopernikus, Kopernikus. 1473. kebebasan berpikir Galileo. Apa? Kopernikus ini nama lain dari ini Galileo. Galileo. Tai. Bukan. Kopernikus
Nicolas Copernicus. Oh, kemudian Galileo penemuan dari Copernicus inilah diteruskan oleh Galileo untuk menemukan untuk karena pada waktu Copernicus mengungkapkan mungkin orang masih berpikir enggak bumi yang tata suryanya pusatnya. Kemudian Galileo melanjutkan itu untuk membuktikan matahari pusat tata surya, yang kemudian pengamatan dan ini terjadi kubu lah pada waktu itu mungkin ya. Dan Copernicus ini yang dihukum mati sama gereja katanya. Meninggal di Polandia. Gimana sih? Ia juga seorang kanan gereja bukan. Karena ini matahari sebagai pusat tata surya adalah konsep yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik pada saat itu. Iya. Jadi dia dihukum mati ya? Tidak, ini yang Galileo yang dihukum mati. Bukan. Maksudnya ini saya baca yang tentang Galileo. Copernicus kayaknya tidak terlalu terkenal ya. Terkenal lah, gila, orang gua aja tahu, lo aja nggak tahu, gila. Iya, saya tahu namanya. Maksud Copernicus nggak terlalu terkenal. Maksud saya di zamannya dia, cuman dia yang bisa baca tulis. Jadi dia terkenal, tapi nggak ada orang lain yang bisa tulis buat dia. Galileo, banyak orang yang bisa tulis tentang Galileo. Enggak dong, Copernicus tuh 14 masa nggak bisa nulis sih? Iya, dia bisa tulis. Teman-temannya tidak banyak yang bisa tulis, mungkin. Dia mungkin lagi. Galileo Galilei adalah salah satu fisikawan yang sangat berpengaruh pada masanya. Pokoknya intinya adalah Copernicus tuh tapi Galileo jadi pada seingat gue ya, saat Copernicus kasih teori itu orang-orang nggak percaya, sehingga bahkan dia dihukum mati. Kemudian dibuktikan bahwa benar kata si Copernicus. Nih. Benar gak sih, ada gak sih? Iya, di sini. Enggak, dia nggak diserang, tapi dia nggak diserang, nggak dihukum mati dia. Dihukum penalti. Boleh dong. Copernicus kiper, ayo kita hukum penalti. Apa dia? Oh, dia memang hanya jadi musuh gereja. Dia jadi musuh gereja yang saat itu mengatakan bahwa gereja itu bumi adalah pusat alam semesta, sehingga dia dihukum oleh gereja. Tapi kemudian dia meninggal bukan karena dihukum mati. Dia meninggal karena memang sudah aja. Iya, tapi kan ada sebabnya. Asbabun meninggalnya itu kenapa? Katanya dia lagi ngambil cuti. Mana sih dia meninggalnya? Mana lu bantuin cari dong meninggal dia kenapa? Gue tulis aja Copernicus meninggal kenapa? Udah, tapi dapatnya apa? Dapat linknya berita, nggak langsung ada tulisan meninggal. Ya, Copernicus meninggal ya karena lagi dekat sama malaikat Israel. Bukan, dia jauh pun akan disamperin sama malaikat Israel. Udah pokoknya meninggal. Nah, ini nggak yang cerita itu orang yang meninggal. Jadi dia buru-buru pergi dari tempat situ ke India apa kemana gitu. Apa nih? Cerita bahwa memang kita nggak bisa menghindar dari kalau ajal kita udah tiba. Iya, mau sembunyi di benteng yang kokoh, mau di laut yang dalam. Jadi di riwayat itu, di kisah itu, jadi ada orang nih, terus ngelihat malaikat maut, nanya nih, itu siapa itu? Itu malaikat maut yang mau cabut nyawa lu. Itu, akhirnya dia kabur ke negara mana gitu, pindah dari negara mana gitu. Begitu sampai negara sana, nyampe, ada malaikat maut juga. Wah, saya udah kabur gimana? Enggak, emang lu matinya harusnya di sini gitu. Bukan di situ, bukan saat yang lo ketemu gua gitu katanya. Emang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin sedetik pun. Emang udah itu. Udah itu waktunya. Tapi apaan sih? Nih dari tadi nih ngomongin Copernicus. Tahu dah apa tadi? Kita ngomong apa sebenarnya kok tadi pakai heliosentris ini? Orang dulu, maksudnya Krakatau itu kan meletus. Kok asap sampai taruhlah. Oh iya. Taruhlah ada orang nih duduk-duduk di kota Milan. Iya. Lagi slow habis beli baju baru. Kenapa gak Torino? Nggak di kota Turin, lo sebagai orang kan beli Juventus. Baju di Milan dong, Milan kota fashion. Oke. Torino tuh kota apa saya tidak tahu. Turin. Tapi klubnya Torino dan Juventus. Betul. Boleh gua kalah sama siapa aja, asal jangan sama Juventus, kata Torino. Dan sama juga kata Juventus pun begitu. Boleh gua kalah sama siapa aja, asal jangan sama
Torino. Iya, Ya. pokoknya intinya Derby. Della Mole. Derby Della Mole kayak nama orang. Iya, nama derby Juve Torino. Nah, misalnya dia lagi duduk di Milan, tiba-tiba ada asap datang, tutup matahari. Terus Kok orang Milan ini dia bisa tahu? Wah, ini kayaknya dari Krakatau. udah nyampe beritanya. Tahu 1883 udah nyampe lah. Orang 1492 aja. 1492 ya ini ya. 17 berapa ya VOC? Dia tahu ada Indonesia yang punya rempah-rempah. Sekarang gini, Cing. Zaman dulu itu kan dia nggak ada satelit, Iya. nggak ada Google yang bisa lihat dari Iya. atas. Kok VOC itu dia bisa bikin peta ya? Kok dia bisa tahu bentuk? Kan ada itu yang apa namanya? Makanya di zaman-zaman itu bangsa yang maju itu yang punya budaya berpetualang katanya. Iya, Dibiayain oleh negara. Sebertualang-bertualangnya, Cing. Kita bertualang misalkan. Oh, di situ ada Sumatera. Oke lah, bisa dapat. Iya, ada satu pulau namanya Sumatera. Iya. Oke. Tapi kok bisa tahu bentuknya Sumatera begini, ada teluk di sini, begini. Itu dia harus lihat dari atas. Kalau dia cuma jalan-jalan doang, Nggak kelihatan. nggak akan kelihatan. Gimana tuh caranya dia pulang-pulang kok bisa bikin peta? Lo aja bisa tahu tinggi gunung tanpa harus mendakinya. Tinggi gunung kan tinggal pakai Pitagoras sih. Nah itu pakai gituan juga kali. Lekuk-lekuk pulau Pakai ini gituan- dari mana pakai datang gituan dia? juga. Kok dia bisa tahu Sulawesi bentuknya K, si Kalimantan bentuknya ayam. Udah tahu, udah dijelajahi semua. Ini lurus, ini ada belok dikit gitu. Nggak tahu dia durah, gue bingung juga ya. Makanya orang dulu tuh hebat ya. Kita tuh kan orang sekarang kalau jalan-jalan, abis itu mah Singapura, gue pulang-pulang bawa gantungan kunci. Mereka dulu abis ke Singapura pulang bawa peta. Nih peta Singapura nih. Jago. Peta itu berarti benda yang sangat mahal harganya dulu. Iya. Karena untuk bikin peta dia harus mengirim ekspedisi. Baliknya kabarin, oh di pulau ini ada ini, di pulau ini ada ini, di pulau ini ada ini gitu. Hanya untuk dapat peta, untuk lihat ini. Wih, Dari luar biasa. dari Belanda berlayar ke sini, nggak nyasar, coba. Padahal kalau udah di lautan tuh semuanya Semua. laut. Iya. Bintang, astronomi. Betul. Astronomi. Tapi kalau dia berlayar pas mendung gimana dong? Iya nggak, jalan dulu kali. Neduh dulu di halte. Buang jangkar dulu teman-teman. Kita tunggu bintang. Tapi semendung-mendungnya tetap kelihatan kali ya. Enggak dong, Cing. Kalau mendung Mendung di laut, emang mendung ada? ada dong Di kalau laut kita mendung. ada dong kalau kita kehujanan. Mendung bener-bener nggak ada bintang itu, nggak kelihatan sama sekali. Iya gimana itu ya? Buang jangkar dulu kali dia. Slow dulu. Nggak dibuang sih. Atau mungkin sudah ada kompas juga sih waktu itu ya. Nggak, metro mungkin. Elect to vote. Apa? Metro itu apa? Dia punya semboyan? Elect to vote. Bukan. Kalau kompas kan inspirasi Indonesia. Inspirasi Indonesia. Elect to vote. Elektrovote ya. Knowledge to vote. Sekarang ini ya, gak pernah nonton gue. Iya sih. Nontonnya Kompas. Wih. Emang gini banget sama Rosiana Iya. Silalahi ya. Rossi itu, aduh ya lah. Gue tahu banget dia kecilnya dulu belum gede. Iya emang. Kalau Iya. kecil belum gede. Iya. Oke, ini ngomongnya apaan nih? Udah berapa menit ngomong ngalor ngidul? 24 menit nggak ada 24 menit ininya. nggak ada isi-isinya apa. Apa sih ini tadi? saya mau kenalin dulu. Apa? Ini baju sista-sista. Jam, gue tahu Mukti Intut. Betul. Mukti Intut kemarin ke sini. Kesini ya? Iya. Saya belum nonton yang mau canda dia ya? Iya. Saya harus nonton berarti. Gue tahu Sista-sista. karena kayaknya ini istilah-istilah Mukti gitu banyak kan ini. Dia adalah pengayom sisa-sisa Jogja Iya. katanya. Karena dia podcastnya Mokti Metronom itu isinya ngomongin sista-sista. Sisa-sisa mana? Sista-sista yang pokoknya yang dia tahu, yang dia follow,
yang dia tahu di Instagram, di Twitter. Jadi setiap podcastnya dia itu hanya ya kita lihat sista-sista hari ini update apa aja. Dari Instagram habis pindah ke Twitter habis pindah ke WhatsApp Story. WhatsApp Story berarti dia harus punya. Iya, sista-sistanya itu di lingkungannya dia, cuman dia tidak sebutkan nama. Jadi ya sista A ini ya kemarin habis beli somai, hari ini ternyata dia beli batagor gitu. Tapi nggak disebut namanya. Nggak sebut. Iya. Mungkin ada yang sudah akrab banget, nah itu dia sebut. Disebut namanya. Itu di suara doang. Suara doang kan podcast. Oh iya. Ya Spotify. Podcast itu ada suara, ada video ya. Saya tidak paham ininya sih. Sejarahnya, gue pernah baca tapi lupa. Gue gampang lupa deh sekarang. Tapi Usia kalau melihat dari usia ya. Ya mungkin. Melihat dari apa? Melihat dari aplikasi-aplikasi, kalau yang namanya podcast ya suara sih. Hanya suara ya. Tidak ada video. Tapi itu close the door podcast, close the door podcast. Karena dia tutup pintu. Oke. Kalau dia buka pintu sih harusnya nggak ada gambar. Wah, cashpot ya. Oke deh, ngomong apa kita? Nah ini sisa-sisa. Mukti Metronom. Kenapa dinamain Mukti Metronom? Saya tidak tahu dia. Gue tahu. Gue tahu. Karena dia penyuka musik. Bukan. Kan ada metronom musik. Ada metronom musik ada. Ya, itu ada hubungannya juga dengan itu. Dia itu penyuka Pirlan apa Diego Pirlan. Diego Forlan. Pirlan. Dilan. Bukan. Pirlo. Kok Pirlan? Andrea Pirlo. Andrea. Pirlan masuk Pirsialan si Wingo. Pirlo. Kenapa dia? Diego Pirlo. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Nah. Itu main di Juve. Iya. Main di Juve. Dia itu mempunyai julukan El Metronom. Iya, gitu. karena dia pengatur ya. ketukan lapangan, pengatur irama, betul. Benar. Betul. Sehingga dari dia di Milan. Dia pernah di Milan. Iya, Pirlo itu tahun berapa sih? Salah satu legenda Milan kalau saya tidak tahu kalau Milan mengakui dia sebagai legenda atau tidak ya, cuman dia salah satu yang membawa dari Milan. Tahun berapa? Tidak tahu. Udah lama. Yang jelas lebih lama dia main di Milan daripada di Juve. Iya. Tapi kan dia itu emang udah lama sih, kan istilahnya juga udah dari dulu udah ada Wani Pirlo. Jin itu kan? Jin itu kan? Jin apa? Wani Pirlo itu dari Jin itu kan? Iklan. Jin 74 itu. 76 dong, 74. Jin 74. 74 apa 76 sih? 76. Iya, Jin saya itu dulu pikir itu Calontong loh. Ternyata bukan ya. Bukan. Mirip Calontong. Lah. Calontong yang mirip dia. Iya. Oke, apa lagi? Itu ini ya Bu, bajunya sista-sista. Pokoknya saya sekarang setiap kali ngabdur saya akan berusaha untuk mencari baju yang ada ceritanya. Yang ingin saya promokan. Ini lo beli atau dikasih? Saya beli. Iya. Dari El Metronom Mukti Entut. Di mana belinya? Di Jogja. Lo ke Jogja? Pada waktu itu saya lagi di Jogja. Terus saya beli. Ini jauh nggak sih Borobudur dari Jogja? Berapa menit sih? Borobudur tuh bukan Jogja. Iya, makanya gue nanya. Berapa 1 jam kayaknya. Saya pada waktu itu nyetir saya dari Jogja ke Borobudur nih. Cuman saya tidak melihat jam sih. Pokoknya nyampe aja. Iya. Ya, sejam mungkin ya. Sejam ya. Dia di Magelang artinya, Jawa Tengah dia ya. Kalau Borobudur ya. Kita juga abad ke-8 udah bisa bikin begitu, kita juga udah maju. Kita tuh udah maju. Nah, si Ngabil bayangin Borobudur itu ya, batu disusun bisa kuat itu. Iya, lo naik ke atas, lo nggak usah bikinnya deh, lo naik ke atasnya aja ngos-ngosan. Naik ke atas sampai ke atasnya tuh, apalagi bikinnya. Dan ini yang saya temukan, saya tidak tahu semua atau tidak, cuman di beberapa candi yang saya kesana. Iya. Rata-rata candi ini dia tuh berada di dataran yang tinggi. Artinya bukan dataran tinggi, maksudnya jalan menuju ke dia itu nanjak. Padahal dia perlu batu yang dibawa ke atas ya. Iya entahlah ya, pokoknya saya nggak tahu pemikirannya orang dulu itu bagaimana. Pokoknya pemikiran agama yang membuat candi ini ya. Candi Borobudur tuh Hindu apa Buddha? Buddha ya. Kayaknya deh Hindu. Buddha ya kayaknya. Hindu. Prambanan yang Hindu ya. Prambanan Hindu ya.
budaya ya. Ya pokoknya itu ya. Iya, Mohon iya. maaf kalau saya salah. Pokoknya ya Candi Borobudur. Saya pernah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ceto. Candi Ceto tuh di Solo kalau tidak salah. Itu juga Candi Ceto tuh naik juga tuh. Kalau di Malang tuh candi apa itu pernah itu naik juga. Artinya saya tuh mikir orang dulu itu mereka mau ibadah aja ngos-ngosan itu ke atas. Karena mungkin pemikirannya semakin dekat ke atas. Dengan Tuhan mungkin. Iya. Iya, mungkin ya. tidak. Maksud saya zaman dulu tuh orang bisa berpikir membuat rumah ibadah Iya. di atas-atas itu dan orang naik tetap naik untuk ibadah. Saya ini masjid sebelah rumah ajan mau 5 kali juga saya malas jalan. Saya waktu ke candi itulah saya pulang jadi rajin sholat. Justru karena saya ke candi, karena saya berpikir itu ketika saya naik ngos-ngosan, kemudian saya lihat ada orang ibadah, saya mikir kayak, wow orang ini hebat ya. Candi sesusah ini dicapai, dia tetap naik untuk ibadah. Kenapa saya yang masjid 2 langkah nyampe ini? 2 langkah saya langsung di tempat imam itu. Orang kamar saya di sebelahnya imam. Oh. Tidak. Maksudnya Dekat hiperbolanya banget, begitu. iya, iya, Sedekat itu kenapa saya kok tidak bisa ke masjid? Iya. Gara-gara Makanya itu. Gedung Gunung Semeru 3000 berapa MDPL? Ya. MBPS. PS kecepatan dong. Kecepatan dong itu gunung ngedownload apa tuh gunung? Iya. Nah. Masjid 200 meter Iya. dari perumahan. Naik gunung bisa. Ya. Udah ada tuh memes yang seperti itu. Ya itu karena naik gunungnya juga sekali-sekali. Coba naik gunung 5 kali dalam sehari. Iya. Ngos-ngosan juga tuh orang pasti. Iya. Ya tapi intinya begitulah. Intinya begitu. Nah itu yang saya temukan tuh. Tapi ada juga candi yang di pinggir laut. Ada juga, cuman kebetulan karena saya belum pernah ke sana aja. Cuman saya lihat foto-fotonya. Ya mungkin ada juga candi tempat-tempat ibadah yang nggak harus naik. Iya. Bahkan di Bali kan setiap rumah katanya ada tempat ibadahnya sendiri. Tapi tempat ibadah Tapi gede itu lebih ke musola ya. Iya, bukan candi ya. Bukan dia. Bukan kan? Iya kayak musola ya kalau kita kali ya. Bukan candi juga namanya, pura. Pura, iya. Tapi kan ada pura-pura yang Apa bedanya candi dan pura? Beda ya? pura itu Hindu ya. Kalau candi ada juga Hindu ya. Saya Nggak tahu deh, kurang tahu lah itu. Apakah pura bisa apakah setiap disebut candi itu tempat ibadah kan belum tentu juga kali ya. Hanya monumen juga ada nggak? Apa? Ya monumen aja bikin monumen. Candi? Oh tidak tahu juga saya. Nggak tahu Tapi juga. bikin candi zaman sekarang bagaimana dia caranya susun-susun batu itu? Ya bisa lah. Sekarang mah Susun batu. nempelnya aja pakai apa kan katanya mitosnya apa Putih telur. rumornya putih telur. Iya, cuman saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya. Saya ke Candi Borobudur saya cium-cium sela-selanya Ya udah tidak nggak ada bau, bau. tidak Ya ada udah bau nggak ada. telurnya. Ya udah nggak bau. Itu kan juga hasil renovasi. Karena sempat gempa-gempa jatuh ya. Bukan. Gempa jatuh. Waktu ditemukan nggak kayak gitu bentuknya. Oh. Belum kayak begitu. Karena dia itu dalam tanah dulunya ya. Iya Digali kayaknya. ya. Kayak dalam tanah atau gimana lah gitu ya. Tapi bentuknya nggak seperti itu. Akhirnya di rekonstruksi bentuk-bentuknya. Berarti itulah asal muasalnya orang menciptakan Lego. Udah. Waktu arkeolog nih. Yang ini bagian mana ya? Oh di situ. Terus ada satu yang malas gitu ngangkat batu kayak, gua bikin mainan aja. Akhirnya dibikin Lego. Tapi jangan yang berat-berat bahannya gitu. Iya, yang anak umur 2 tahun pun bisa angkat. Nggak harus kita 20 orang angkat satu batu. Ribet mainnya. Akhirnya jadi Lego. Jadi Lego. Tapi lo bisa nggak bikin Candi Borobudur dari Lego? Nggak bisa. Bisa aja kalau ada Lego ngeluarin versi Candi Borobudurnya. Nah iya, maksud gue dari bahan yang udah ada gitu. Terus ngalus-ngalusin stupa-stupanya tuh. Yo. Bisa berbentuk gitu. Gimana ya zaman dulu ya, gue suka. Dipahatnya kayak apa ya? Iya, kan kalau ya bikin tembikar tuh yang dipompa itu bukan sih tembikar? Yang kerajinan yang tanah liat terus diputer terus kita bentuk itu tembikar itu. Tembikar bukan sih itu artinya ininya nama bendanya? Si tanahnya itu. Tanah liat ya? Iya namanya tembikar bukan? Tembikar nih. Tembikar tuh. Kalau tembikir kan tahu tembikir. Apa tuh? Tempat biji parkir. Di situ dong. Tembikar. Kok saya jadi nggak tikar ya?
Oh iya, benar. Tembikar. Pottery kalau bahasa Inggrisnya. Itu. Yang ini. Tapi kan kalau bikin stupa nggak mungkin. Itu kan bukan tapi tanah liat, itu batu, Iya Ci. makanya. Oh disusun. Dia harus pahat. Disusun. Sebelum dia susun dia harus pahat dong. Bagaimana itu caranya itu batu lurus-lurus bagus, kotak bagus. Iya, ada kotak-kotaknya aja udah harus dipahat. Maksudnya bisa bikin lengkungan gitu. Lengkungannya tuh stupa-stupanya kan ada gini terus ada lengkungannya. Ya. Gitu dan itu simetris gitu bentuknya. Pakai apa dulu ya? Pahat. Belum naikinnya lagi batu segede-gede gitu. Ya. Pakai apa naikinnya? Saya tuh curiga ada satu generasi yang hilang di kita itu. Maksudnya? Mungkin di Nusantara ini ya. Untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Iya kok. Wah. Jadi kayak ada sejarahnya itu kan kita punya Majapahit, Sriwijaya, apa-apa gitulah ya pokoknya ya. Bikin Candi Borobudur segala macam. Ini generasi-generasi keren. Di Mesir ada piramid. segala macam. Generasi-generasi ini kayaknya hilang di dunia ini. Tas. Gak ada lagi. Iya, tiba-tiba hilang, kemudian muncul generasi baru yang tidak punya pengetahuan itu, mulai lagi dari nol. Nah, kita tuh yang generasi itu tuh kayaknya. Mulai lagi dari nol. Ininya abad keberapa sih Borobudur? Abad ke-8. Yang jelas setelah banjir Nabi Nuh pasti, nggak mungkin. Iya, ini abad ke-8 aja. Udah zaman Rasul habis, Rasul penutup udah. Borobudur abad ke... Sebelum Masehi pasti. Enggak, 8. Abad ke-9, tahun 800. 9 Masehi ya? 9 Masehi. Wah, Islam nggak ada dong. Udah ada. Makanya mungkin pada kesini juga orang Arab karena udah tahu bahwa keberadaan tanah kita tuh udah terkenal di mana-mana. Tanah Nusantara. Orang-orang yang bisa bikin Borobudur jago-jago itu kok kemana dong? Anak keturunannya. Buddha dia. Borobudur ini agama Buddha. Dinasti Sailendra Mahayana, Buddha Mahayana. Iya. Maksudnya kalau anak keturunannya ini kita apa? Masih kita nggak ada yang bisa bikin anak keturunannya. Mungkin ilmunya tidak diwariskan ya? Iya, ditemukannya di restorasinya 1911 sama Belanda berarti tuh. sama UNESCO. Iya Belanda. Jadi Borobudur ditemukan dulu nih pada tahun 1814. Tuh. 1814. Sedangkan dia udah ada dari tahun 1950, berarti hilang selama 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Nggak tahu. Iya itu dia makanya. Nah dia nemukannya nggak sengaja apa? Oh dulu tahun 1950 ada yang bangun ini nih. Nggak mungkin dia tahu deh. Nggak sengaja deh. Nggak sengaja itu. Maksudnya kok hilang itu, bener hilang tuh, nggak ada ininya. Nggak ada apa? Nggak ada beritanya. Nih ya, gue lihat dulu sebentar ya. Dia kenapa bisa nemuin? Apakah memang itu misi pencarian kayak yang di Batu Tulis? Gunung Padang. Gunung Padang di Tasik ya? Gunung Padang dia cari apa tuh? Rendang. Bukan, itu yang sama si itu. Siapa orang Demokrat itu? Andi apa? Andi Arief. Di Melarangin. Jangan di Melarangin juga. Andi Arief dia tuh. Gunung Padang. Misi cari apa itu? Coba dong lo gue cari Borobudur. Gunung Padang itu penuh misteri. Bahkan mungkin itu pencarian Gunung Padang gitu ya. Pencarian Gunung Padang. Gunung Padang nih gunungnya hilang. Iya. Gunungnya ada, Gunung Padang nih. Katanya itu ya kelihatan itu cuman ujungnya doang, ke bawahnya itu banyak budaya gitu. Oh, dia ngantuk. Oh, peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Iya itu. Jadi kalau mau ke bawah itu ada sejarah-sejarah kebudayaan peradaban gitu. Indonesia tuh bisa dilihat di situ gitu katanya. Sebenarnya di semua tempat, kalau bukan di semua tempat ya, cuman di tempat yang sudah ditemukan pasti sekitarnya juga pasti ada. Kayak Borobudur itu ya di Magelang itu, tidak mungkin dia berdiri sendiri. Iya. Kalau mau digali seterusnya jarak 1 kilo dari 5 kilo dari Borobudur juga saya yakin pasti masih ada lagi yang lain. Nih ya, Raffles yang memerintahkan 1811. Dia orang kan Belanda. Bunga Bangkai ini.
Iya di sana. Rafflesia Arnoldi ini kan. Arnoldi ya. Disebutnya karena yang bikin Kebon Raya juga dia kayaknya nih, zamannya Raffles. Bahkan kemudian diabadikan di perumahan Raffles Cibubur. Wah. Ada perumahan Raffles Cibubur. Ada. Dia termasuk perumahan pertama. Saya bukan orang di Cibubur. Saya bukan orang Cibubur, saya nggak tahu. Jadi. Sehingga setelah itu Raffles kota wisata kemudian membuat dunia di situ, ada Belanda, ada klaster apa di kota wisata. Kota wisata itu klasternya nama-nama negara. Nama-nama negara, kalau nggak salah ya. Setelah Raffles baru itu. Jadi setelah zaman VOC di situ PBB. Ini Raffles bilang dia mendengar kabar ada sebuah bangunan tua yang terkubur di dalam tanah hingga menyerupai bukit. Pas di Borobudur ini. Nah, Borobudur itu Dia gali lah. Akhirnya dia ketemu, menyuruh seorang insinyur Belanda bernama Christian Bautista. Cornelius, bukan Bautista, Christian Bautista, Filipina, ini Belanda. Ditemukan Candi Borobudur. Sampai saat ini tidak diketahui secara pasti mengapa Candi Borobudur bisa ditinggalkan penduduk hingga terkubur di dalam. Nah, itu nggak diketahui. Kenapa ada bangunan sebesar itu terus ditinggalin aja? Habis dibangun terus ditinggalin. Nah, apa tuh penyebabnya? Kayaknya ada satu generasi yang hilang gitu. Orang-orang Mungkin juga yang nih, tahu mungkin. Borobudur ini Mungkin. meninggal semua gitu. Informasinya tidak nyampe ke generasi selanjutnya. Itu nyampe. Ya dia kan ditemukan tiba-tiba. Iya. Maksudnya yang bikin si Borobudur ini loh, yang 1000 tahun sebelum itu. Iya. Ya kan? 1000 kan dia 1811. Itunya 950. Ya 1000 tahun yang lalu lah. Nah, 900 tahun yang lalu ada. Nah itu. Hilang dia. Hilang. Hilang begitu aja. Bukan pada tahun 950-nya, bukan 950-nya, udah jadi, udah ada kehidupan di situ, terus hilang. Cing Abdel, saya mau tanya, kalau Cing Abdel misalkan kita berandai-andai aja, Iya. mudah-mudahan diaminkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagus langsung amin. Kalau kita masuk surga, apa yang Cing Abdel minta? Pertama ya, Ya. yang pertama gue minta, gue pengen nonton dari awal Rasul terakhir, dari awal. Kalau saya hampir sama, cuman saya pengen, ya Allah putarkan saya flashback dari manusia pertama sampai zaman saya itu gimana sih sejarahnya manusia itu? Iya, tapi setelah gue pikir-pikir, kenapa gue minta nanggung ya? Gue minta ditemenin Rasul aja untuk menceritakan nih, gue gini ya. Orang di surga udah boleh. Ya boleh sih, cuman yang lain kan juga pengen ketemu Rasul juga. Nggak enak kalau kita ambil Rasul sendirian. Oke, ya kita lihat aja Nggak ya apa-apa. bareng-bareng. Saya nonton aja. Iya. Jadi layar gede, kayak teater home gitu, home teater suaranya gitu. juga harus surround ya. Jadi kalau ada kayak kita di tengah nih. Terus sekeliling kita itu memang 360, kamera 360. Jadi kalau kita ngeliat ke belakang ya emang ada gambar, kejadian di belakang. Ada kejadian juga. Pokoknya kita nonton selu gitu, orang nggak ada lagi perintah-perintah, Iya. sholat nggak ada, puasa nggak ada. Iya. Nggak ada tuh kita nonton tiba-tiba azan nggak ada Nggak tuh. ada. Nggak ada, udah nggak ada. Kita nonton selu. Kopi dong, kopi datang. Pokoknya intinya saya pengen nonton. Saya tuh pengen tahu dari kenapa Nabi Adam alaihissalam satu orang itu, kemudian kita bisa banyak ini dan bermacam-macam. Iya. Ada yang putihnya putih banget, ada yang hitamnya hitam banget kayak Mamat itu. Lah, lo mau Mamat juga sama lo. Belagu banget lo. Maksudnya kok bisa kita tiba-tiba beda-beda, satu bapak, satu ibu. Saya tuh penasaran banget. Penasaran ya. Apa yang bisa membuat bule kok bisa tinggi-tinggi? Iya. Evolusi. Teori Darwin. Bukan. Kita beradaptasi, lebih tepatnya ke adaptasi. Teori adaptasi. Teori siapa itu? Darwin ya. Enggak, kalau Darwin itu seleksi alam juga ada sih. Evolusi ya? Seleksi alam bukan Darwin. Seleksi alam juga dia. Darwin juga. Darwin juga. Pokoknya itu kalau saya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Kalau saya masuk surga tuh, permintaan pertama saya itu. Di sini gitu ya, kayak di planetarium. Lo pernah ke planetarium nggak? Jadi kita duduk ini. Oh belum pernah. Hah, yang bener lo. Planetarium. Sekarang udah dibongkar ya dia itu ya? Masih ada dong planetarium mah. Yang ada dalam pengerjaan Tim. Iya, tim kan dibongkar-bongkar itu planetarium ikut nggak? Belum ya? Enggak ya? Planetarium kayak kali ya. Saya pengen sih, apalagi sekarang PPKM sudah tidak ada ya. Iya, Kayaknya planetarium. sudah buka ya kan? Jadi kita begini nih duduknya nih. Sengat ke atas. Terus di atas ini ada apa? Di atas itu ada
inian langit. Oh, bintang-bintang, planet-planet. Coba nengok di sebelah kiri. Ada yang jelasin nggak? Ada. Oh, dia yang ada bilang nengok view-nya. sebelah kiri. Coba itu ada apa gitu. Set. Berapa lama ini? Kayak 30 tayangannya? menit deh. 30 menit tapi emang enak. Emang enak di situ ngeliat itu. Gue seneng juga ruang. Tapi temen gue bisa nemu duit di planetarium. Gue bingung itu orang. Namanya Benny Suryaji. Orangnya itu nemuan duit. Segitu gelap, itu lebih gelap dari bioskop. Si planetarium gitu. Tiba-tiba dia nemu duit. Ada duit. Jalanan becek. Tuh gue inget banget tuh SMP. Di jalanan becek dia nemu duit kertas. Jalan-jalanan becek. Duitnya dia, Ci. Bukan, masa duitnya dijatuhin, enggak. Emang nemuan orangnya itu. Nemuan banget. Bisa ya ada orang kayak gitu. Kayak ada orang yang menang lo undian mulu, ada door prize. Yeah. Nah, gue tidak termasuk yang menangan door prize. Sama saya juga. Ada giveaway bininya Melon menang mulu. Saya nggak pernah tuh yang gitu-gitu, nggak pernah menang saya. Saya bahkan arisan pun nggak pernah saya itu dapatnya yang tengah pertama sampai ke tengah. Pasti tengah ke belakang tuh saya dapatnya tuh. Arisan ya? Arisan Sama, pun, sama. padahal yang nama saya jelas-jelas ada satu orang kesempatannya satu doang nih. Tapi tetap aja punya saya itu tengah ke belakang muncul-munculnya. Nggak pernah yang emang pertama. bakat kali kayak gitu ya. Si bininya Melon ikut giveaway. Giveaway itu kan ada mesinnya. Mesinnya, misalnya, ayo di Instagram ya, ayo tag ini ke 3 teman kamu gitu. Nanti lo bisa ikut giveaway. Itu kan ada mesinnya tuh, Dur. Lo pernah nggak? Nggak pernah. Giveaway di Instagram. Jadi diacak itu sama si mesinnya itu, ntar akan muncul. Itu Dia dapat. IG-nya istrinya Nikma diulang lagi, keluar lagi, dah diulang. Untung Melon nggak tinggal di Las Vegas. Wah, Kalau iya. nggak udah Dewa Judi itu istrinya, Dewi Judi di Las Vegas. Gitaris Kokom, Kokom. istrinya Basi, menangan juga ya? Ya. TV, giveaway handphone, Ajay, istrinya Ajay. istrinya Ajay, menangan orangnya. Dan emang diputer sama si mesin. Jangan-jangan dia dapat Ajay itu juga hasil menangan tuh. Wah, hasil hadiah. Hasil hadiah. Dia beli senar. Wah. Ibu, Mbak mohon maaf, TV-nya habis, mau nggak ini? Ajay. Tukang TV-nya nih. Iya. Oke dah. Oh, kebetulan bisa main gitar dia? Iya. Iya. Itu zaman-zaman dulu luar biasa ya. Katanya yang gue denger itu, kalau sebuah peradaban sudah bisa membuat kerajinan dari besi, itu udah tinggi peradabannya. Karena besi itu adanya di dalam tanah. Susah. Ditambangnya susah, Iya. segala macam. Gitu. Susah di dalam tanah itu. Jadi kalau untuk bisa dapetin besinya aja udah memerlukan ilmu pengetahuan. Apalagi memproduksi sesuatu dari besi. Katanya peradaban kita udah dari dulu juga. Iya. Kita udah dari dulu juga itu punya kayak begituan. Bahkan Kadang zaman besi itu katanya bukan ini loh. Bukan benda bumi loh. dari luar. Iya katanya. Ya entahlah ya. Saya juga tidak tahu sih. Karena katanya ya browsing dong gue besi bukan benda bumi, ada nggak? Katanya tidak ada zat-zat yang bisa membentuk itu menjadi besi gitu. Besi bukan berasal dari bumi. Besi bukan hal alami bagi bumi. Besi tidak terbentuk di bumi, tetapi turun ke bumi dari luar angkasa. Ini mungkin terdengar aneh, tapi itu benar. Para ilmuwan menemukan miliaran tahun yang lalu, bumi terjebak oleh meteorit. Iya kan? Ya Benar kan? entahlah. Saya Itu kata siapa? kata berita ini Iya, maksud gue dari mana beritanya? Ya pokoknya adalah dari gitu. republika.co.id. Nah, masa dia hoax ya? Pasti dia teliti dulu dong, Republika. Iya, entahlah ya, saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya tidak tahu ini ilmuwan yang menemukan besi ini lebih duluan secara timeline waktunya. Dia lebih duluan atau Raja Zulkarnain yang di surat Al-Kahfi itu yang lebih duluan, saya juga tidak tahu. Menemukan
kalau bukan menemukan, tapi Raja Zulkarnain yang di Al-Kahfi itu kan dikatakan bahwa beliau itu yang membuat, sebagian bilang itu raja, ada lagi sebagian yang bilang itu salah satu nabi juga, yang membuat tembok dari baja yang sampai sekarang masih mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu kan, Yagok dan Magog. Nah itu. Dan itu dari ruang angkasa. Oh, di Al-Quran katanya ada. Tidak, itu dari baja. Maksudnya tembok yang... Iya, bahannya itu dari luar angkasa. Aduh, gue jadi ini juga deh. Jadi Al-Quran coba dah. Besi dari luar angkasa. Besi dari ruang angkasa. Ada nggak? Gue salah, gue typo mulu. Abis ini gue kegedean kayaknya nih. Ini, kalau asal muasal besi, Al-Hadid ayat 25. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Tuhan menggunakan kata diturunkan untuk besi. Jelas dari ayat tersebut besi bukanlah material duniawi, melainkan diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Iya kan? Ada ya? Ada di surat ini ada. Gue pernah dengar Al-Hadid 25 itu ya. Besi tidak terbentuk di bumi tapi turun ke bumi dari luar angkasa. Tuh. Jadi kalau udah wallahu alam ya. Tapi di Al-Quran disebutkan gitu dan ditafsirkannya begitu, diturunkan gitu kan. Bukan di dalam. Jadi katanya maksudnya Allah ini udah turuninnya di atas tanah kayak biar kita ambilnya mudah. Ini kok kedap-kedip sih ngomongin besi. Di mana? Gak apa-apa dong, biar kayak disco. Gak enak niatnya kalau nggak ada musik. Masa kita adu. Apa warnanya? Di stop dulu kali. Coba matiin. Itu. Hijau suka ini. Ini hijau. Nah. Siapa yang tekan ya? Subhanallah. Masya Allah. Ngomongin besi dari luar angkasa. Terus punya bahasa juga salah satu bukti budayanya udah tinggi. Punya bahasa sendiri. Kita bersuku-suku bahasanya sendiri-sendiri. Nah itu dia, Cing. Dan penelitiannya ada Profesor Hudoyo kalau nggak salah, yang tentang gen asli Indonesia. Gen asli orang Indonesia. Gen FM. Betul. Siapa tuh yang itu? Randika Jamil ya? Gen, bukan ya? Siapa yang podcast hancur? Patra dan Patra Dias. Kemal. Iya, Gen FM itu Patra ya? Patra Gumala namanya sama ibu gua. Gumala. Apa itu, lo lihat apa? Tidak, ini saya lupa penelitinya. Apa Ibu Herawati. Lah, Profesor Udoyo jauh banget. Ibu Herawati. Ada doyo-doyoan soalnya. Ibu Doyo Kadir dan Doyo. Ada Ibu Herawati Supolo Sudoyo. Oke. Ibu Herawati. Ini waktu dia meneliti gen asli orang Indonesia, Sabang sampai Merauke ini tidak ada gen asli orang Indonesia. Jadi tidak ada orang saat ini kemudian dia bilang saya Indonesia, tidak ada. Kita semua ini hasil dari migrasi. Gen kita tuh tidak ada yang gen asli Indonesia. Emang negara lain ada gen asli sebuah ini? Kan dari peradaban manusia yang terdahulu. Jadi gen itu ada gennya orang Afrika, gennya orang-orang Afrika, gen orangnya Mongoloid gitu-gitu. Nah, kita tuh tidak punya spesies yang beda gennya. Gennya kita tuh pasti campuran antara Mongoloid, Afrika, begitu campur. Jadi tidak ada gen yang jadi nama Indonesia gitu misalkan. Tidak ada. Gen kita tuh selalu campuran dari. Jadi tapi manusia pertama di kita Homo Wajak Ensus. Ya dia pun jalan-jalan tuh dari orang yang tertua kita ketemu di sini kok kita nggak punya gen. Dia tidak lahir di sini, dari sana dia. Manusia purba kan, Homo apa? Homo Soloensis, Homo Wajakensus.
Wajakensus. Ada dari Japanikus. Ah, Eh. ada Homo Wajakensus kan? Di Wajakensus ada ya? Mojocortensis, Homo erectus, Homo erectus. Betul, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus, Betul, cuman Batacus. mungkin di zaman-zaman dulu pun, tapi saya percaya ini manusia purba nih hewan sebenarnya. Bukan manusia kita ya? Bukan manusia kita sih. Bukan manusia kita. Itu yang katanya teori apa itu yang ada missing link dari dia ke kita, nggak ada apa namanya perantaranya itu nggak ada. Yang disebut missing link. Dari monyet ya? Dari Iya kan, kalau dari kera, evolusi teori Darwin itu kita dari kera. sampai ke kita. Iya. Tapi ada missing linknya. Dari manusia purba ke kitanya. Itu ada missing linknya gitu. Harusnya ada satu lagi gitu. Kalau si Temon sih ngaku itu dia. Dia ada missing link loh. Del, gua sebenarnya yang missing link itu Del. Kok bisa ada-ada aja dia ya ngomong aja. Wah, udah 1 jam ini, nggak ada isinya sih ngabdur ini. Sabar, belum selesai nih. Ya, 2 jam dah ini. Iya. Ini itu tapi Ya. kalau saya sih percayanya itu ya, kita manusia ya sudah seperti ini diciptakannya. Iya. Diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna segala macam. Ya begini sudah nih. Fi ahsani taqwim. Biasanya takuin. Iya. Mungkin tengkorak-tengkoraknya manusia purba ini mungkin dulu mereka tuh hewan mungkin mereka tuh kera zaman dulu cuman punah seperti dinosaurus atau apa, saya juga tidak tahu. Intinya saya menolak percaya bahwa mereka itu manusia purba. Manusia purba itu bukan orang. Ya mungkin, tapi bukan manusia. Tapi kan kita secara biologi memang kita dimasukkan ke dalam mamalia. Ya, kita ini binatang. Iya, dia mamalia juga, tapi Ya. bukan manusia. Mungkin dia Mama Irma, Betul. Wati. Betul. Karena kalau dia mamalia, dia bahasa Inggris jago. Karena lembaga Indonesia Amerika. Betul. Iya. Lianya aja jago, apalagi mamalia. Mamalia. Mother language-nya Lia itu. Iya. Tapi kenapa orang Inggris itu kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris? Karena orang tuanya ngajarin bahasa Inggris. Bukan anak kecilnya yang jago, kan udah banyak yang bilang tuh. Orang Inggris jago-jago, yang kecil-kecilnya bisa bahasa Inggris. Bukan dia yang jago. Orang tuanya yang ngajarin dia bahasa Inggris. Yang jago tuh orang tuanya. Karena orang tuanya Ngajarin dia bahasa Inggris. Iya. Anak kecil Inggris kalau orang tuanya ngajarin bahasa Jawa dari kecil bisa bahasa Jawa. bisa bahasa Jawa, benar. Iya. Yang hebat itu makanya di sini mamalia. Iya. Lanjut Profesor Rawati. Nanti Iya. Profesor Rawati itu dari lembaga Ekman loh ini, jangan macam-macam. Iya, Ekman itu termasuk lembaga yang sering didengar, tapi gue nggak tahu ngapain ya Ekman itu. Tulisannya Zaman Belanda. EIJK Iya, dari zaman MAN, Belanda. Ekman. Kayaknya itu ilmuwan-ilmuwan di situ ya. Iya. Ilmuwan-ilmuwan ya. Kayaknya kalau taruhlah kalau Amerika kalau di film-film tuh apa ya, lembaga yang kalau penelitian tuh pasti itu. Nah, kita tuh Ekman Ekman itu kayaknya. Kayaknya semua Ekman dan LIPI lah. Ekman dan LIPI. Maksudnya lembaga yang kalau meneliti jago. Dan Ekman ini ya LIPI-nya sekarang kali ya. Tidak, Ekman tuh beda sendiri dengan LIPI, beda dia. Iya, maksudnya bentuknya itu kayak LIPI. Semua ilmuwan tuh ada di situ. Iya. Untuk meneliti segala macam. Iya, sepertinya begitu. Dan yang bisa masuk ke Ekman itu orang-orang jago dari jago. bidangnya masing-masing. Iya, jago-jago. Iya. Saya pernah diceritain Pak Irfan Karta itu, Kemarin ke Ivan Jakarta ke sini. jago-jago Dia orang-orang. doktor, Iya. S3 kimia. wakil rektor. Sekarang udah wakil rektor. Udah wakil Dulu waktu rektor. saya tesis, waktu saya wawancara, beliau masih dekan. Sekarang wakil rektor. Sekarang wakil rektor. Wakil rektor. Wow.